Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Pratiwi, saya mahasiswi STEM Buluwatun Duri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan kelas guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengelolaan lingkungan kelas yang efektif. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas. Baiklah, di sini kita bisa melihat gambar yang saya berikan, yaitu tentang pengelolaan kelas. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu kita masuk ke daftar isi. Nah, daftar isinya berisi tentang apa-apa saja yang ingin kita bahas. Yaitu yang pertama yang ingin kita bahas yaitu tentang pengertian pengelolaan lingkungan kelas. Yang kedua, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang ketiga, fungsi dan tujuan pengelolaan kelas. Yang keempat, komponen-komponen keterampilan. Yang kelima, penataan ruang kelas. Yang keenam, pengelolaan kelas yang efektif. Dan yang terakhir, hubungan guru dan siswa. Nah, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengelolaan lingkungan kelas. Ada beberapa definisi tentang pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Nah, pakar yang pertama yaitu Wilford Weber. Menurut Wilford Weber, pengelolaan kelas merupakan kumpulan perilaku kompleks yang digunakan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Yang kedua yaitu menurut Burhanuddin. Nah, menurut Burhanuddin, pengelolaan kelas merupakan proses upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang kondusif dan optimal bagi terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara efisien. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber bahan serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi dan tujuan pengelolaan kelas. Nah, di sini fungsi pengelolaan kelas adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pengelolaan kelas. Di sini tujuan pengelolaan kelas adalah pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Nah, dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas dapat dipergunakan. Maka, penting bagi guru untuk mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang diuraikan sebagian berikut ini. Nah, yang pertama yaitu hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya, akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Selanjutnya yaitu bervariasi. Penggunaan alat atau media, alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi atau guru dan anak didik mengurangi munculnya gangguan. Kevariasian dalam penggunaan apa yang disebut di atas merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. Selanjutnya yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru
guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu penanaman disiplin diri. Guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal. Bila ingin anak didiknya ikut disiplin, berdisiplinlah dalam segala hal. Bahasan selanjutnya kita membahas tentang komponen-komponen keterampilan dalam pengelolaan lingkungan kelas. Nah, komponen-komponen keterampilan ini yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau preventif. Selanjutnya yaitu sikap tanggap. Nah, di dalam sikap tanggap ini ada beberapa item, yaitu yang pertama memandang seksama, gerak mendekati, memberi pernyataan, dan yang terakhir memberi reaksi terhadap gangguan dan keacuhan. Selanjutnya yaitu pemusatan perhatian. Nah, di dalam pemusatan perhatian ini ada beberapa item juga. Yang pertama yaitu memberi tanda, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga pengarahan dan petunjuk yang jelas, yang keempat penghentian, yang kelima penguatan, dan yang terakhir kelancaran. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang penataan ruang kelas. Nah, di dalam penataan ruang kelas ini ada beberapa item. Yang pertama yaitu penataan ruang kelas, yang kedua yaitu pengaturan tempat duduk, yang ketiga yaitu pengaturan alat-alat pengajaran, yang keempat yaitu penataan keindahan dan kebersihan kelas, dan yang terakhir yaitu ventilasi dan tata cahaya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pengelolaan kelas yang efektif. Nah, dalam pengelolaan kelas yang efektif ini ada beberapa item. Yang pertama yaitu kelas adalah kelompok kerja yang diorganisasi untuk tujuan tertentu yang dilengkapi tugas-tugas yang diarahkan oleh guru. Selanjutnya yaitu dalam suatu kelas, guru bukan tutor satu anak, tetapi untuk seluruh anak dalam kelas. Selanjutnya yaitu setiap kelompok mempunyai perilaku sendiri yang berbeda dengan perilaku setiap individu dalam kelompok. Selanjutnya, kelompok kelas menyisipkan pengaruhnya pada setiap anggota. Selanjutnya, praktek guru dalam proses pembelajaran cenderung terhadap pada hubungan guru dan siswa. Dan yang terakhir, struktur kelompok, pola komunikasi, dan kesatuan kelompok ditentukan oleh cara guru mengelola, baik bagi mereka yang tertarik pada sekolah atau bagi mereka yang merasa bodoh atau bermusuhan. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan guru dan siswa. Nah, hubungan guru dan siswa akan baik apabila yang pertama keterbukaan. Baik guru ataupun siswa saling bersikap jujur dan membuka diri satu sama lain. Tanggap bila mana seseorang tahu bahwa dia dinilai oleh orang lain. Selanjutnya, saling ketergantungan satu sama lain. Kebebasan memperbolehkan setiap orang tumbuh dan mengembangkan keunikannya atau kreativitasnya dan kepribadiannya. Yang terakhir, saling memenuhi kebutuhan, sehingga tidak ada kebutuhan satu orang pun yang tidak terpenuhi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama yaitu campur tangan yang berlebihan. Yang kedua, penyimpangan. Yang ketiga, ketidaktepatan berhenti dan memulai kegiatan. Yang keempat, bertele-tele. Yang terakhir, mengulangi penjelasan yang tidak penting. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.